Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang lagi nyari referensi budget lamaran, kalian tepat banget datang di video ini. Jangan lupa di subscribe, and subscribe. Video kali ini sesuai dengan judulnya, kita bakalan bahas tentang persiapan hal apa aja yang harus ada di acara lamaran dan sekitaran budget berapa yang harus kita keluarin per vendornya ya. Oke, jadi sebenarnya aku terinspirasi buat video ini karena aku udah tunangan di 18 Agustus yang lalu 2009 dan sampai sekarang belum kewong-kewong gitu ya. Dan banyak orang yang bertanya kenapa sih gak cepet-cepet gitu. Karena kan sebenarnya kita udah merencanakan, tapi kan Allah yang maha menghendaki ya, apalagi di adanya dengan virus corona ini, jadi banyak hal yang harus tertunda, tapi ya udah sabar aja gitu. Jadi buat kalian nih teman-teman aku yang benar-benar kepo berapa biaya lamaran dan hal apa aja yang perlu kita siapin, let's check it out. List yang pertama yang harus kita siapin adalah tempat dan makan. Jadi tempat plus makan itu satu paket ya. Jadi di sini ada dua. Kalian bisa tempatnya itu di rumah, tapi itu ada plus minusnya ya. Semua juga ada plus minusnya. Kalau di rumah, plusnya itu adalah hemat dan homey. Jadi kita nggak usah ngeluarin biaya banyak kalau misalnya kita ngadain itu acara di rumah. Tapi kalau misalnya minusnya, kita kayak ribet, capek gitu, harus minta banyak bantuan ke semua orang buat bantuin acara kita, dan kita harus masak sendiri. Agak nyusahin juga kan sebenarnya gitu kok kita mikir kayak gitu, karena kita juga harus bebenah lah segala macam, ngedekor segala macam. Tapi kalau misalnya kalian mau di luar, nah ini positifnya itu kalian bisa pilih sesuai hati dan selera kalian. Misalnya mau di indoor atau di outdoor, mungkin di kafe-kafe gitu ya, yang dekornya pun gak terlalu wow kayak di rumah kan kebanyakan rada ribet gitu ya kalau ngedekor lamaran. Tapi kalau misalnya di luar kita bisa kayak tema klasik, ya udah kita tinggal pilih-pilih restoran yang temanya klasik dan itu nggak terlalu ribet, karena biasanya kita udah pesen makan nih, nah itu udah free tempat untuk beberapa jam acara. Pokoknya nggak ribet lah, nggak harus beres-beres setelahnya juga. Tapi kan kalau di rumah kita harus beres-beres juga setelahnya. Terus negatifnya adalah ya ini pasti ngeluarin budget yang lumayan. Jadi kalian monggo dipilih mau di rumah atau di tempat. Jadi disesuaikan aja dengan budget dan selera kalian. Kalau sepengalaman aku ambil tempat yang di luar itu karena pertama rumah gak cukup. Terus nomor dua adalah it's like my reward to my relationship goal. Jadi aku tuh ketemu dia tuh cuma setahun sekali gitu, dan udah bener-bener gak pernah ketemu, jadi hemat juga kan budget, uangnya gak pernah jalan, gak pernah ini, gak pernah itu, jadi uangnya bisa dipakai buat acara kita. Nah budget itu sekitar 50 orang 70 orang itu sekitar 10 juta. Nah 10 juta itu udah makan plus like stall, kayak di situ ada bakso tahu, es krim, puding, apalagi ya, bakso, crepes. Pokoknya paket 70 ribuan itu udah segitu gitu. Tapi oh ya, dalam memilih tempat kalian itu harus benar-benar hati-hati, karena ini juga pengalaman tempat. Jadi kan benar-benar hati-hati mentransfer uang ketika kalian mau booking itu gitu, karena kebanyakan itu tuh di-handle sama manajer kan. Nah makanya manajer itu sometimes dia itu bisa go away, kayak misalnya resign atau apa. Nah jangan sampai itu kejadian ke kalian, karena itu kejadian juga di aku. Jadi aku udah transfer sekitar 2,5 juta, tiba-tiba si manajernya itu resign dan kena masalah kasus gitu. Untung ada beberapa perubahan jadwal kan, makanya aku klarifikasi ke si restoran, dan restorannya bilang, loh restoran ini kayaknya nggak nerima atas nama ini deh. Kan bayangin gitu guys, gue kena tipu. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya ada bukti transfer ke si manajer yang dulu, jadi akhirnya mereka tanggung jawab gitu. Jadi benar-benar hati-hati kalau mau sih, benar-benar harus kemana sih transfer itu, kalau bisa ke atas nama restorannya itu gitu. Kalau yang udah punya CV atau PT kan, jadi lebih terpercaya.
Oke guys, nomor 2 adalah dekorasi. Nah, dekorasi ini little bit penting. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nggak usah didekor, ya udah sih nggak apa-apa. Tapi kalau kemarin aku didekor, jadi kalau misalnya dekor sederhana cukup inisial nama kalian aja. Tapi kemarin aku dekor itu sekitar harganya 500.000, itu yang paling murah. Terus kalau misalnya kalian really kreatif, jadi kalian bisa pakai dekor sendiri, pakai apa aja yang ada di rumah, itu juga bisa. Nomor 3 adalah hiburan musik. Jadi ini tuh bisa kayak pakai akustik atau yang gratisan. Nah, kalau yang gratisan itu kalian bisa pakai handphone, terus pakai mic ya. Mic, bukan mic, apa sih? Itu stereo, apa sih? Itu inilah ya gambarnya pokoknya. Nah, itu bisa kalian pilih. Nah, setelah kalian pilih list lagu yang romance, nah kalian bakal list lagu yang ketika misalnya kalian keluar atau si calonnya datang itu pakai lagu apa. Nah, kan kayak romance gitu kan. Nah, aku juga ngelakuin itu, tapi kalau aku kemarin tuh pakai akustik gambus gitu. Jadi musik islami gitu. Habis gitu aku list. Jadi ketika cowoknya datang ada lagu apa gitu, mereka lagu apa. Terus ketika aku datang lagunya apa, ketika tamu menikmati hidangan lagunya apa aja. Intinya sih pakai lagu tuh biar dapet momennya. Nah, kalau misalnya kalian nyewa tempat di luar, kalian mesti pastiin kalau misalnya bawa hiburan itu nggak kena cas, karena kemarin itu ada miskomunikasi antara aku dan si tempat restorannya. Si manajernya tuh nggak bilang kalau misalnya bawa musik atau dekor itu gak kena cas gitu kan. Tapi pas kemarin aku ditagih lagi, kan aku shock. Ya aku nggak terima dong, jadi aku omelin lagi lah si restorannya karena kemarin nggak ada perjanjian suruh bayar gitu. Jadi intinya kalian mesti pastiin ketika kalian pas acara tuh bener-bener nggak ditagih apapun gitu ya. Jangan sampai pas tiba-tiba udah acara kalian ditagih. Nah, itu kan hal yang nggak pro. Oke, yang keempat adalah orang-orang yang terlibat. Nah, orang-orang yang terlibat di sini yang pertama adalah tamu undangan. Jadi kalau kalian misalnya dalam acara lamaran itu kalian harus tahu dulu siapa yang bakal kalian undang ya. Nah, di sini aku undangnya 50 orang, terus 20 orang dari keluarganya dia. Totalnya itu 70 orang. Jadi pastiin itu keluarga terdekat aja. Terus yang kedua adalah MC. Nah, kalian mesti pastiin MC yang kalian pilih ya. Boleh kalian minta tolong teman dekatnya atau saudaranya kayak gitu, atau orang tua gitu kan, itu lebih ini. Kalau kemarin sih aku pakai temen aku dari Duta Bahasa Jawa Barat. Nah, jadi aku pingin dia sih kayak pakai bilingual language gitu. Jadi sebenarnya kan tamunya nggak ada bule juga, nggak penting juga sih gue, cuman pingin aja gitu biar ada di momen pas dia ngomong pakai bahasa Inggrisnya ada di kamera itu doang, ada di dokumentasi. Cuman itu sih aku mau jadi aku pakai MC dari Duta Bahasa Jawa Barat ya, sama teman lah. Nah, kemarin dia itu fee-nya itu sekitar 1,5 juta sampai 1,5 juta. Tapi karena ke temen ya di korting 500.000, jadi kalian bisa manfaatin teman-teman kalian yang pewara atau MC buat membantu acara kalian. Yang ketiga adalah ustadz atau pembaca Al-Quran. Nah, di sini kalian bisa minta tolong juga tetangga, saudara, atau teman yang jago gitu. Nah, kalau kemarin aku pakainya ada sih My Mums gitu ya, pokoknya itu bayarnya juga sekitar 500-an gitu, karena kan mungkin biasanya seikhlasnya, tapi ya udah kita samain aja sama yang lainnya. Jadi buat ngisi acara kita ada tausiahnya juga kan, ada Qurannya juga, baca Qurannya juga, jadi nggak langsung just begitu melamar, nggak kayak gitu guys. Terus orang-orang yang terlibat itu juga ada IO atau event organizer. Nah, kalau misalnya aku di sini kemarin memanfaatkan beberapa temanku yang bekerja di wedding organizer. Jadi kalian wajib banget punya teman-teman WO ini. Jadi ketika kita benar-benar butuh, nah mereka bisa kita panggil dengan budget yang murah pastinya. Jadi ini bayarannya berapa? Cap nuhun kalau WO. Jadi ini tuh benar-benar kayak kita punya IO eksklusif lah ya kalau sama teman sendiri, apalagi mereka yang berpengalaman di bidangnya. Yang kelima adalah make up dan baju. Nah, ini juga mesti diperhatikan karena kita kan pas keluar tuh pengennya tampil paling cantik. Nah, kemarin aku tuh pakai temen aku juga. Nih, aku saranin kalian harus punya temen banyak-banyak di bidang-bidang kayak gitu ya.
Jadi kemarin aku bayar make upnya doang, tapi free baju desain gitu, baju baru yang didesain buat tunangan. Kebayangkan hanya make up yang kayak gitu tuh sekitar 500 sampai 1 jutaan. Kalau misalnya kalian mau gratis, mendingan minta tolong make upin atau kalian make up sendiri. Lihat tutorial di YouTube banyak banget. Terus yang keenam adalah fotografer atau videographer. Jadi selain foto juga kita harus ada videonya. Kalau kemarin aku pakainya teman-teman YouTube aku. Tapi kalau misalnya aku tanya-tanya nih ke orang, itu tuh sekitar 1 juta sampai 3 juta lah kalau lamaran gitu. Biasanya sih 3 jutaan. Tapi kalau kalian mau hemat, mendingan kalian pinjem kameranya, terus minta tolong ada orang fotoin. Nomor 7 adalah undangan digital. Jadi aku bakalan tampilin undangan digitalnya di sini. Nah, ini aku bikin, bukan aku yang bikin, tapi my boyfriend. Jadi dia edit sendiri, bikin sendiri gitu. Tapi aku yang minta ini desainnya kayak gini. Gitu guys. Nomor 8 ini boleh ada atau enggak. Aku adain souvenir dan door prize. Jadi ada beberapa barang yang belum pernah dipakai. Dan itu hampir ada 20-an gitu barang, kerudung kayak gitu, aku jadiin door prize. Jadi pas makan nikmatin acara musik dan makan ya sambil door prize gitu. Nah kalau souvenir itu aku beli 100 biji, itu aku beli yang murah aja, yang 1000-an, jadi cuma 100.000 itu aku bagiin, itu kaca gitu, karena kan wanita suka ngaca, siapa tahu bermanfaat. Yang ke-9 yang paling penting adalah rangkaian acara. Nah, rangkaian acara ini kalian mesti buat sendiri kalau misalnya kalian pengen momen kalian sesuai dengan keinginan kalian. Kalau aku kemarin bikin rangkaian acaranya bener-bener dari aku sendiri. Selain rangkaian acara, aku juga bikin list lagu sendiri dan nge-aransemen sholawat sendiri. Kebayangkan betapa prepare-nya gue gitu loh. Hahaha. Terus selain rundown acara, kalian juga bikin prakata. Jadi sebenarnya aku buatin buat cowoknya, buat pacar aku dan aku sendiri. Nah, itu aku bikin prakata ya. Jadi pas ngomong tuh ngomong apa gitu. Terus aku udah printin kan, udah print itu semua. Terus aku minta tolong teman aku buat ngasihin ke dia. Tapi dia nggak baca, kan kesel ya. Udah aku buat dari lubuk hati yang paling dalam, tapi dia lupa katanya. Katanya dia bilang grogi banget sumpah, jadi nggak bisa sempet baca gitu kan, kesel. Tapi kok aku baca sih, karena kalau udah prepare, kalian bakal dapet momen yang gak akan pernah dilupain seumur hidup. Oh ya, buat kalian yang mau tahu rangkaian acara lamaran kayak gimana sih contohnya, aku udah upload itu rundown acaranya di www.englishwithmissvena.com. Kalian bisa lihat ya di situ, atau aku bakal taruh linknya di description box. Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa dukung channel ini biar aku semangat bikin videonya. See you on the next video.